Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CPNS 2020. Pada video kali ini saya akan membahas tentang FR SKB Guru Matematika. Jadi ini adalah pengalaman pribadi saya ya. Kali ini FR-nya dari soal-soal yang saya temukan sendiri di SKB kemarin ya. Saya tesnya kemarin hari Kamis ya, tanggal 17. Nah, jadi saya baru sempat buat FR-nya. Dan alhamdulillah kemarin nilai saya lumayan ya, lumayan tinggi dan dapat mengalahkan saingan SKD saya. Jadi saya kebetulan SKD-nya nomor 3 dengan paut nilai ya 50-an ya, lumayan jauh. Dan sekarang alhamdulillah saya dapat membalikan keadaan. Tinggal menunggu pengumuman resmi aja ya. Nah, jadi di sini saya berikan pembahasannya ya. Nanti saya berikan pedagogik juga dan pembahasan soal profesional juga. Nah, jadi nanti kita sama-sama kita bahas. Oke, langsung saja ke pedagogik. Pedagogik itu kemarin saya untuk RPP ini kan saya tuliskannya yang sering keluar ya dari teman-teman. Minggu-minggu awal kan itu banyak RPP dan silabus katanya, Prota dan Promes juga. Nah, tapi kemarin saya tidak menemukan RPP, soal RPP maksudnya. Terus untuk silabus itu saya ada beberapa soal yang ditanya adalah komponen silabus. Jadi soalnya bentuknya seperti ini, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 10 ya. Terus ditanya komponen silabus yang benar adalah A misalnya, 1, 2, 5, 7 misalnya, B terus 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Nah, jadi ini kalian tinggal ingat, kalau baca aja komponen silabus, kalian ingat. Terus kalau ada soal seperti ini kan langsung ke pilihan jawabannya. Tinggal kita cross check aja ya, nomor 1 apakah benar. Kalau memang sudah satu salah berarti ini pasti salah. Nah, berarti tinggal kita lewatkan saja supaya lebih mudah ya, supaya lebih mengingat waktu ya, daripada kalian baca semuanya ini. Terus kesini dulu ya, ke Prota dan Promes ini kemarin digabung soalnya. Ditanya adalah identitas Prota dan Promes apa ya. Jadi yang saya tahu tuh kan itu nama instansi atau sekolah, terus mata pelajaran, terus kelas dan tahun pelajarannya. Kalau Promes kan kelas dan semester ya. Oke, terus kalender pendidikan itu yang ditanya kemarin adalah fungsi kalender pendidikan. Jadi yang saya tahu itu kalender pendidikan itu fungsinya adalah menghitung hari efektif atau hari libur dalam 1 tahun ya. Nah, itu. Terus penilaian. Nah, ini yang banyak kemarin ya saya keluar ya. Penilaian itu tentang penilaian sikap, terus penilaian keterampilan, terus penilaian pengetahuan. Nah, jadi kan sikap itu kalian harus hafal bagian ya. Itu kan ada penilaian sikap tuh ada bagian-bagian yang seperti ini ya, bagiannya ya, saya ingat ya. Nah, seperti ini bagiannya. Nah, di sini 1, 2, 3. Nah, kemarin yang saya ditanya nomor 3 ini isinya apa? Nah, isinya apa? Ini penilaian sikap. Nah, nanti ini saya bagikan nanti ya bukunya. Saya punya buku penilaian yang
resmi dari Kemendikbud ya. Ya, nanti saya tuliskan di deskripsi, silahkan kalian download. Untuk penilaian itu ada bukunya. Terus keterampilan sama juga kemarin, bagian-bagian juga, tapi ada juga yang bukan bagian ya, tapi saya lupa ya soalnya kemarin saya di waktu menjawab soal pedagogik ini kekurangan waktu ya. Saya kemarin kan lebih dulu mengerjakan matematikanya, jadi sisa waktu 17 menit ya saya ke pedagogik. Jadi yang mana yang saya anggap sulit ya saya nggak baca soalnya. Jadi yang pasti saya dapat aja yang saya baca. Oke, terus KKM itu termasuk ke pengetahuan sebenarnya ya, ke penilaian di pengetahuannya. Itu KKM yang keluar itu misalnya dari 20 siswa, misalnya 15 siswa dapat menjawab soal dengan benar 7 soal misalnya, dan seterusnya. Nah, itu kan kita hitung dulu nanti persentasenya, kalau ketuntasannya berapa soal, berapa orang. Nanti baru tindak lanjutnya apa, remedial. Remedialnya bentuknya seperti apa gitu soalnya. Kan itu ada yang kurang dari 20%, itu remedialnya dengan tutor sebaya ya, 20-50%. Itu tugas atau tugas kelompok. Terus di atas 50% itu pengajaran ulang ya, dengan media ya, atau media dengan apa, dengan metode dan media yang berbeda. Oke. Terus yang terakhir, nah katanya untuk minggu ini yang banyak keluar adalah media. Jadi FR pedagogik agak bergeser sedikit ya. Jadi yang banyak keluar adalah media pembelajaran. Nah, tapi kemarin saya cuma 1 soal ya keluar media. Ketika kemarin soalnya guru IPA ingin mengajarkan tentang apa ya kemarinnya. Jadi media yang tepat digunakan adalah itu seperti itu soalnya ya, mirip-mirip seperti itu. Oke, kita langsung ke profesional. Nah, di sini ada turunan aturan rantai. Diketahui fx sama dengan 2x kurang 1 pangkat 2, tentukan turunan f kuadrat x. Nah, kemarin ini saya hampir lengah ya, hampir gak baca ini. Saya tentukan turunan, sampai sini saya udah turunkan ini. Padahal yang ditanyakan f kuadrat fx. Nah, jadi ini kita kuadratkan dulu sebenarnya, baru kita turunkan. Berarti kan fx sama dengan 2x kurang 1 pangkat 2. Nah, ini kan harusnya dipangkatkan 2 lagi, karena di sini yang ditanya f kuadrat ya. F kuadrat ini kita pangkatkan 2 lagi. Nah, maka hasilnya adalah 2x kurang 1 pangkat 4. Nah, ini yang diturunkan. Maka turunannya adalah F2 aksen X itu sama dengan turunan 4, turunannya pangkatnya turun ke muka 4, 2x kurang 1, ini atur rantai ya, turun rantai. Jadi pangkatnya turun ke muka, terus yang di dalam kurung tetap, lalu dikalikan lagi dengan turunan yang di dalam kurung. Turunan di dalam kurung 2x, turunannya adalah 2, turunan min 1 tetap 0 ya, jadi tidak ada turunannya. Oke, tinggal kita kalikan 4 kali 2 8. Ini pangkatnya kan turun ke muka, berarti pangkatnya dikurang 1, berarti pangkatnya pangkat 3. 2x kurang 1 pangkat 3. Nah, ini adalah turunannya. Oke, seterusnya SPLDP kemarin saya soalnya bukan hitungan ya, tapi semacam konsep saja. AX tambah B Y sama dengan 8, terus CX tambah DY sama dengan 2. Nah, jadi pilihannya seperti ini.
jika A sama dengan 3C dan B sama dengan 4C 4D, nah maka banyak penyelesaian. Nah, maka banyak penyelesaian. Ini jawaban saya kemarin ya. Saya lupa pilihan-pilihannya di bawah ya. Jadi kan ini ketika A-nya sama dengan 4C, berarti di sini 4C X, terus ini B sama dengan 4DX, Y ya. Jadi 4B sama dengan 4D, Y sama dengan 8. Ini kan juga 4 kali lipat ya. Berarti kalau dia seperti ini, berarti kan persamaannya jadi sama ya, atau berhimpit ya, maka banyak penyelesaian. Tapi kalian hati-hati nanti di pilihannya ini bisa ditukar-tukar C sama dengan 4A. Nah kalau ketukar seperti itu berarti bukan berhimpit ya. Nah, jadi kalian lihat nanti kalian teliti AC-nya ini ya. Oke, seterusnya. Luas daerah yang dibatasi kurva. Nah, ini hubungannya ke integral tertentu. Nah, luas daerah ini saya tidak ingat betul soalnya persamaannya ya, tapi bentuknya seperti ini. Nah, misalnya contoh dari saya ya. Nah, ini A, ini B, ini Fx, ini Gx. Nah kalau cara sebenarnya ya, kalau cara sebenarnya kan integral dari Fx dikurang Gx dx dengan batas A dan B ya, A dan B. Tapi ada cara cepatnya yang saya tahu, itu adalah tinggal kita sama dengankan Fx sama dengan Gx, terus hasilnya kan didapat sama dengan 0 ya, kita pindah ruaskan saja, lalu nanti kita cari D itu kan B kuadrat kurang 4AC, maka rumus luasnya adalah D dikali akar D per 6A kuadrat ya. Nah, nanti kita bahas ini soalnya mungkin saya contohkan di video berikutnya. Saya bahas tentang integral luas daerah ya, luas daerah integral tertentu. Nah, jadi namun mungkin soalnya nanti bukan FR ya, bukan yang asli ya, karena saya tidak menemukan soal aslinya. Oke, atau teman-teman yang punya soal FR yang asli ya bisa ditulis di komentar, nanti kita bahas sama-sama. Oke, seterusnya model matematika dan nilai maksimum. Nah, ini kan sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Untuk model matematika kan mudah saja. Terus nilai maksimum kemarin itu saya dapat yang 3 variabel ya. Jadi ada X tambah Y tambah C, Z. Langsung ke fungsi tujuannya. Nah, saya agak bingung juga kemarin ya. Kan biasanya kalau persamaannya tuh 2 persamaan atau 3 ya. Sekarang itu 1 persamaan aja. Jadi kemarin saya jawab asal aja ya. Soalnya juga waktu saya sudah mepet kemarin. Jadi tinggal saya klik sembarang aja. Karena kalau kita hitung juga waktunya nanti nggak cukup 5 menit mungkin ya. Oke, seterusnya segitiga kongruen. Kemarin ada 4 soal. Dan soalnya mirip-mirip yang dengan video yang saya
saya bahas kemarin ya. Jadi sudah ada video FR dari saya tentang segitiga kongruen. Silahkan kalian cari ya, kalian scroll ke bawah. Terus yang ditanya lagi ada inverse fungsi. Diketahui fx sama dengan 3 pangkat 4x, ini sama dengan ya ketinggalannya. Tentukan inverse-nya ya. Jadi ini kan y sama dengan 3 pangkat 4x. Kalau inverse itu kan supaya x sama dengan ya, berarti tinggal kita ubah aja. Ini kan konsepnya pangkat, itu kita jadikan logaritma aja. Berarti ini kan 3 pangkat ini sama dengan ini, 3 pangkat 4x sama dengan y. Kan konsep logaritma itu pangkat yang ditanyakan pangkat ya, berarti 4x. Nah ini bilangan pokoknya 3, ini bilangan yang dicari logaritmanya, berarti 3 log y sama dengan 4x. Nah, berarti supaya x sama dengan, berarti ini kita pindah ruas, x sama dengan 4 kan pindah sini jadi bagi, berarti 1/4, 3 log y. Nah ini sudah kebalik ya, sudah x sama dengan, berarti ini adalah inverse-nya 1/4, 3 log x. Nah ini adalah inverse dari fx sama dengan 3 pangkat 4x. Oke, terus selanjutnya luas permukaan prisma segitiga. Nah ini saya kemarin gak ketemu jawabannya ya, cuma saya ingat soalnya seperti ini. Soalnya kemarin seperti ini. Oke, maaf soal gambarnya ya agak kurang pas. Jadi di sini kemarin berapa ya, di sini akar 41, di sini 4, di sini 5 ya. Sini 5, di sini 2. Nah, ini ditanya luas permukaan. Jadi ini saya hitung 2 kali ya semalam, dan tidak menemukan jawaban yang pas. Jadi kan luas permukaan prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah dengan keliling dikali tinggi. Nah, 2 kali luas alas, luas ini kan 4, 5, 4. Ini kalau kita hitung pakai Pythagoras kan ini menjadi segitiga siku-siku ya. 4 ke 16 pangkat 2, 5 pangkat 2, 25 tambah 16 kan 41 ya, akar 41. Berarti ini adalah segitiga siku-siku. Berarti kalau kita mencari luasnya tinggal alas kali tinggi, 2 kali setengah alas kali tinggi, 4 kali 5. Ini kan habis, sisa 20 ya di sini. 20 ditambah kelilingnya 5 tambah 4 9 tambah akar 41 dikali tingginya 2. Berarti ini 9 kali 2 18 tambah 2 akar 41. Ini kan kayak gini ya. Nah, berarti 20 tambah 18 38 tambah 2 akar 41. Nah, ini kemarin saya tidak menemukan pilihan ini. Nah, yang ada cuma 2-nya nggak ada ya kemarin ya, di 38 tambah akar 41. Nah, jadi ya saya pilih aja yang mendekati ya, karena saya sudah 2 kali menghitung dan waktu juga terbuang. Nah, jadi ini pengalaman dari saya. Jadi kalian kalau ketemu soal yang nggak ada jawabannya, mending kalian pilih aja langsung yang mendekati ya. Karena saya tanya teman-teman juga kemarin, katanya ada juga yang ketemu nggak ada jawabannya ya. Jadi saya ketemu ada beberapa soal, nggak cuma 1 soal ya. Jadi kalian bisa ambil pelajaran dari pengalaman saya ini, supaya jangan kehabisan waktu ya untuk menghitung beberapa kali. Oke, terus peluang kemarin yang keluar saya soalnya adalah
cara menyusun bilangan. Nah, misalnya 10 itu kan disusun dari jumlah bilangan 1 ditambah 2 ditambah 7 misalnya. Terus 2 ditambah 3 ditambah 5. Nah, jadi ada berapa bilangan yang dapat menyusun 51, berapa susunan yang dapat dibuat ya, susunan bilangan asli yang dibuat supaya seperti ini, supaya jumlahnya adalah 51. Nah, jadi caranya kemarin yang saya tahu caranya adalah kombinasi 51 itu dikurang 1, terus 51 dikurang, ini kan susunnya 3 ya, berarti 3 ini selalu dikurang 1, jadi kombinasi 50 dari 4, kombinasi 48 dari 50 ya. Tinggal kita hitung ini. Oke, seterusnya, nah ini integral. Integral sebenarnya sudah saya bahas di video sebelumnya, namun untuk soal ini kan belum ya, kemarin ya, soal ini belum ada terbahas di video saya sebelumnya, jadi kita bahas ini sekalian. Jadi tan kuadrat kurang 4, integral dari tan kuadrat x kurang 4 dx itu adalah tan kuadrat kan nggak ada integralnya, berarti kita ubah menjadi integral sek tan kuadrat itu kan sama dengan sek kuadrat x dikurang 1. Nah, ini kan tan kuadrat ini kurang 4 dx. Nah, tinggal kita integralkan, integral sek kuadrat menjadi tan x, ini min 1 kurang 4 berarti min 5, integralnya menjadi min 5x plus c. Nah, mudah sekali ya. Oke, dan seterusnya integral sek kuadrat, ini sek kuadrat integralnya kan tan ya, langsung aja tan x dx, plus c ya, plus c. Nah, ini benar-benar keluar ya, ini benar-benar keluar waktu saya tes. Nah, jadi saya sangat terbantu dari 3 soal ini karena saya langsung dapat jawabannya. Terus ini tan kuadrat, ini kan tadi menjadi sek kuadrat x kurang 1, integral kita ubah kembali menjadi sek kuadrat, ini kan 2x ya, 2x kurang 1 dx. Nah, maka integralnya adalah tan 2x, di sini 1/2 ya, karena turunan dari ini, turunannya diendak di bawah, 1/2 tan 2x kurang x plus c. Nah, sudah selesai. Nah, jadi ini soal integral trigonometri yang keluar waktu saya tes. Oke, seterusnya ya, sampai di sini dulu ya. Sampai di sini dulu soal yang saya ingat ya kemarin, karena sudah 1 minggu ya saya tes, jadi banyak sudah lupa ya. Dan mohon maaf sekali lagi saya terlambat ya buat PR-nya karena kesibukan kerjaan saya yang menumpuk ketika saya mendekati tes ya. Kemarin saya nggak kerja dulu, jadi menumpuk soal kerjaan saya, jadi baru sempat buat video ini. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Saya doakan mudahan nanti kalian lancar waktu tes SKB-nya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.